tahun yang lalu, di tengah perjalanan panjang di pedalaman hutan yang lebat, seorang syekh yang terkenal karena kebijaksanaannya bersama beberapa muridnya telah tiba di sebuah desa yang penuh dengan cerita kehidupan. Syekh itu merasa terpanggil untuk tinggal di desa tersebut selama beberapa hari bersama para muridnya. Kabar kehadiran Syekh tersebut dengan cepat menyebar di seluruh desa, dan warga mulai berdatangan untuk melihat Syekh itu secara langsung. Syekh itu yang dikenal dengan bijaknya tersenyum menyambut kedatangan mereka. Seorang pemuda bernama Kairo mendekat dan dengan penuh keyakinan mengatakan, "Syekh, aku memiliki masalah dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah Anda membantu saya?" Syekh itu dengan penuh kelembutan berkata, "Ceritakanlah masalahmu anakku. Saya akan mencoba membantumu sebaik mungkin." Kairo pun bercerita tentang kesulitan yang sedang ia hadapi. Syekh itu mendengar dengan penuh perhatian, lalu tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir anakku, setiap masalah pasti memiliki solusi. Bersama-sama kita akan mencarinya." Beberapa penduduk desa lainnya juga mengungkapkan masalah mereka kepada syekh itu. Dan sang syekh dengan bijaksana memberikan nasihat dan bimbingan yang berharga. Desa tersebut menjadi penuh dengan kehangatan dan kebijaksanaan sang syekh. Suatu hari, seorang pemuda datang kepada syekh dengan raut wajah penuh keputusasaan dan frustasi. "Hai kakek tua, kenapa Tuhan memberikan tubuh yang tidak berguna ini kepadaku? Kenapa tidak memberiku kekayaan saja? Apa yang bisa kulakukan dengan tubuh yang tidak berguna ini? Kenapa Tuhan begitu kejam padaku? Saat ini aku butuh kekayaan, bukan nasihat. Pergilah dari desa ini jika tidak bisa memberiku kekayaan," kata pemuda itu dengan penuh kekesalan. Syekh itu tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang tidak berguna anakku. Kamu bisa melakukan apapun dengan tubuh itu. Kamu bisa bekerja untuk menghasilkan kekayaan dengan tubuh itu. Lihatlah, Tuhan sudah menciptakanmu dengan begitu sempurna. Memiliki dua tangan, dua kaki, dua mata, dan dua telinga." "Stop ocehanmu kakek tua, aku tidak butuh ceramahmu. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan masalah keuanganku. Jika kau tidak bisa memberiku uang, sudah, pergi saja dari desa ini," ucap pemuda itu dengan penuh kemarahan. Syekh itu menyadari bahwa pemuda ini tidak akan mengerti dengan cara ini. "Hai anakku, aku tidak punya kekayaan dan aku juga tidak membutuhkannya. Tetapi aku memiliki kenalan seorang raja yang bisa memberimu banyak kekayaan yang kamu mau. Tetapi sebagai imbalannya kamu harus memberikan sesuatu kepada raja itu," ucap syekh itu. Pemuda itu menjawab, "Wahai kakek tua, apa yang bisa kuberikan? Tidakkah kau melihat aku tidak memiliki apa-apa? Tidak ada yang berharga yang aku miliki." Syekh itu lalu berkata, "Jadi, raja itu mempunyai seorang anak laki-laki, tetapi sayangnya anak lelakinya mengalami kebutaan sejak lahir. Raja itu pernah berkata kepadaku, 'Jika ada orang yang memberikan mata dari seseorang yang masih hidup, maka kami bisa menyembuhkan mata anak lelakiku.'" Syekh itu melanjutkan perkataannya, "Nak, jika kamu memberikan kedua matamu kepada sang raja,
maka raja bisa memberimu kekayaan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Kamu akan menjadi seorang yang paling kaya di desa ini. Bahkan raja akan membangunkanmu rumah bak istana. Dan juga raja akan memberikanmu sebuah bongkahan emas senilai berat badanmu. Apa yang kamu katakan, kakek tua? Maksudmu aku harus memberikan kedua mataku kepada raja itu? Mustahil. Aku tidak akan pernah memberikan kedua mataku ini kepada siapapun. Bahkan jika harus kutukar dengan sebuah istana, aku tidak akan pernah memberikan mataku ini, ucap pemuda itu dengan penuh kekesalan. Nak, tapi kamu akan mendapatkan banyak kekayaan sebagai imbalannya. Bukankah kamu tadi mengatakan butuh kekayaan? Ucap Syekh itu. Pemuda itu menjawab, kakek tua, memang aku butuh kekayaan, tetapi tidak dengan menukar kedua mataku ini. Jika aku tidak memiliki mata, lalu apa yang aku lakukan dengan kekayaanku itu? Dasar bodoh. Syekh itu berkata, ya sudah, jika kamu tidak bisa memberikan kedua matamu, setidaknya kamu bisa memberikan satu matamu. Dengan begitu raja pasti memberikan emas dengan senilai berat badanmu. Kemudian pemuda itu menjawab, hai kakek tua, sepertinya kamu sudah tidak waras. Jangankan kedua mataku, satu mata pun tidak akan aku berikan meskipun ditukar dengan sebongkah emas. Mataku ini tidak ternilai harganya. Syekh itu kembali berkata, kalau begitu bagaimana jika matamu berikan saja kepadaku? Aku akan memberikanmu 5 kali lipat dari yang akan diberikan sang raja untuk kedua matamu itu. Sudahlah, berhenti kau kakek tua. Aku tegaskan sekali lagi, mataku ini tidak ternilai harganya. Aku tidak akan pernah menukarkan kedua mataku dengan apapun. Sudahlah, aku tidak butuh kekayaan, ucap pemuda itu. Mendengar perkataan pemuda itu, Syekh berkata dengan hangat, hai anakku, beberapa waktu yang lalu kamu berkata jika tubuhmu tidaklah berguna. Tetapi saat ini kamu mengatakan bahwa matamu sangatlah berharga. Bukankah matamu hanya bagian kecil dari tubuhmu? Jika bagian kecil dari tubuhmu saja tak ternilai harganya, lalu bagaimana bisa kamu mengatakan tubuhmu tidaklah berguna? Pemuda itu seketika terhenti mendengar perkataan Syekh. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah sambil menangis. Syekh itu kemudian mengangkat pemuda itu, seraya berkata, hai anakku, Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sangat berharga ini. Tetapi kebanyakan orang tidak menyadari dan mensyukurinya. Mereka hanya mengeluh dan mengutuk dirinya. Sesuatu yang didapatkan secara gratis, kebanyakan dari kita tidak memahami nilainya. Bagaimana saudaraku untuk tanggapan kisah kali ini? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe video inspiratif 7 menit.